Cing. Amin, pasti luar biasa. Gimana selama pandemik ini kalian masih menggunakan protokol kesehatan kan? Kalau adik-adik mau keluar rumah, kalau adik-adik mau berpergian kemana harus tetap pakai masker. Kalau pulang jangan lupa langsung mandi dan cuci tangan, semuanya harus bersih baru masuk rumah. Oke adik-adik, kemanapun kalian harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita mau siapin semuanya ya, adik-adik udah mandi kan? Udah mandi belum? Udah mandi belum, Cing? Udah kecium kali wanginya sampai sini. Wangi. Katina juga belum mandi kok. Udah dong, Cing. Oh udah, Katina udah mandi. Bang Boy udah mandi? Udah. Udah mandi, cantik. Salah, ganteng. Jicing juga udah mandi, jadi jangan lupa Alkitabnya ya untuk nanti dengerin firman Tuhan. Yuk kita mau mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Katina ayo berdoa. Mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ada iblis berjaga-jaga samping kalian. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Kau telah kumpulkan kami Bapak, walaupun kami ibadah melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah untuk setiap anak-anak sekolah minggu kami Bapak. Berkati kami yang akan mulai ibadah ini, ajar kami untuk mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Yuk. Bagian berdiri adik-adik, kalian ikutin gerakan kita atau kalian boleh nyanyi, mau loncat-loncat, terserah bebas. Memuji Tuhan bebas, kalian mau ngapain pun. Oke? Yuk kita mau mulai. Kita akan satu pujian kasih Yesus. Tangan ya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, kasih Yesus melebihi dari indahnya pelangi. Yes. Apalagi bintang, apalagi tadi bunga di taman. Berarti kasih Yesus itu melebihi dari semua apapun yang ada di dunia ini. Terutama buat adik-adik yang ada di rumah. Bener nggak Tina? Betul Oke, sekali. sekarang yang kedua nih lagunya nih. Kak Tina tahu nggak lagunya? Lagunya- Masih bertemakan tentang kasih sih. Aku sih baru tahu, tapi kayaknya lagunya Enak luar kan? biasa Oh, sih. luar biasa. Oke adik-adik yang di rumah, kita mau belajar satu pujian baru. Judulnya itu adalah Faith, Hope, and Love. Jadi apa bahasa Indonesianya? Iman, pengharapan, dan kasih ya. Kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. Nanti kalian dengerin, kita juga ada gerakannya juga, oke? Oh ya adik-adik, setelah kita nyanyiin lagu ini, kalau adik-adik pengen dinyanyiin lagu ini, contoh, kalian bisa komen ya di bawah di YouTube-nya, Kak, minta ini dong lagu yang ini, atau kalian misalkan mau kakak-kakak sekolah minggunya nyanyi lagu yang lain, apapun kalian boleh komen di kolom komentar kami ya, oke adik-adik? Yuk, saatnya kita mau belajar satu lagu pujian yang baru. Siap ya adik-adik ya? Kita mulai Kak Tina? Siap dong? Let's go! Kau dan aku satu keluarga Allah di arah datang Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi lahir Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan.
Bisa nggak Kak Tina? Bisa dong. Gampang kan? Gampang. Bagus kan? Tentang faith, apalagi tadi Kak? Hope And love. Sekali lagi ya adik-adik, kita ikutin gerakannya. Ayo semangat! Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Lagunya seneng banget. Lucu kan lagunya? Lagunya Nah, bagus bagus kan banget ya. adik-adik? Nanti kalau adik-adik boleh belajar lagi di rumah, terus sekali lagi ya. Kalau mau lagi dong lagunya, kita mau belajar lagi, tulis di kolom komentar ya. Nanti minggu depan juga kita ajarin lagu yang baru, oke? Oke, Ci. Oke, siap. Yuk, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin pendengaran kita supaya yang ditabur firman oleh kakak-kakaknya boleh tertanam dalam hati kita dan Amin. kita boleh melakukannya. Amin. Amin. Yuk, kita menaikkan satu pujian untuk Tina. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat setiap apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kasihnya yang Tuhan kasih buat kita. Dan kita mau bersyukur sama Tuhan buat kesehatan, buat orang tua, buat saat-saat yang sulit seperti ini. Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu sampai saat hari ini. Kami mau bersyukur Bapa buat kasih cintanya Tuhan buat kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang tidak pernah ada batasnya buat kami. Kami mau bersyukur Tuhan apapun yang Tuhan Yesus berikan buat kami, itu semua buat kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Pasti kalian yang di rumah aja selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita mau satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami berkesempatan untuk ibadah online. Walaupun hanya online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau Engkau berada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami supaya menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini akan menceritakan siapa nih? Ada yang bisa tebak gak? Cluenya seperti ini. Pertama, orangnya kaya, punya banyak ternak, punya banyak anak, pekerjaannya juga banyak. Tapi suatu hari orang tersebut mengalami musibah adik-adik. Musibahnya mulai dari anaknya hilang, ternaknya hilang, dan juga muncul luka-luka di badannya, muncul penyakit di badannya. Kalian bisa tebak siapa? Ayo siapa? Iya, betul sekali, Ayub. Firman Tuhan kali ini tentang Ayub. Bisa baca di Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Tapi kakak akan bacakan di Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya, kesalehan Ayub dicoba. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub ini orang yang kaya. Tadi dia punya berapa? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 lembu, dan juga 500 keledai betina. Dan juga pekerjanya banyak banget adik-adik yang mengurusi ternak-ternaknya. Kebayang nggak betapa luasnya halaman yang dipunyai Ayub? Pasti luas banget ya adik-adik. Tapi walaupun Ayub orang yang kaya, dia tidak sombong, dia tetap baik hati, dia tetap cinta Tuhan, dia tetap taat sama perintah Tuhan, dia tidak menyombongkan hartanya adik-adik. Suatu hari ada musibah yang menimpa Ayub. Musibahnya yang pertama seperti ini. Pak, ada pekerja datang menghampiri Ayub. Kenapa? Kata Ayub. Ternak Bapak hilang, ternak Bapak terbakar semua. Terus Ayub tanya, kenapa bisa hilang? Pekerja bilang, tidak tahu Pak. Lalu Ayub bingung, kenapa bisa terjadi semua ini. Kemudian ada lagi pekerja yang datang. Pak, kenapa? Anak Bapak meninggal semua karena rumahnya roboh. Lalu Ayub sedih sekali dan nangis karena dia kehilangan anaknya juga. Dia bingung sekali kenapa bisa terjadi semuanya. Tiba-tiba muncul penyakit di kulit Ayub, muncul borok, muncul korengan adik-adik. Dan Ayub merasakan kesakitan, badannya panas, gatal-gatal. Nah, apa nama penyakitnya? Kusta, penyakitnya kusta. Ayub mengalami musibah, Ayub sedih. Akhirnya Ayub duduk berkata sama Tuhan, ya Tuhan, walaupun saya mengalami musibah, tapi saya tetap sayang sama Tuhan karena saya yakin kalau Tuhan tetap melindungi saya. Kemudian istrinya Ayub dan teman-temannya Ayub datang menghampiri Ayub dan berkata, Ayub, kayaknya Tuhan udah gak sayang sama kamu. Lihat aja, kamu mengalami sebuah musibah ini, ya kan? Kasihan di kamu, kata teman dan istrinya. Lalu Ayub berkata, tidak, aku tidak percaya itu. Aku yakin Tuhan tetap melindungiku, tetap sayang sama aku. Nah, adik-adik, Ayub hanya sendirian. Dia ditinggalin istrinya, anak-anaknya mati, dan juga ternaknya hilang. Ayub tetap memuji Tuhan, tetap berdoa,
tetap dengar-dengaran sama firman Tuhan. Dia tetap sabar mengalami musibahnya ini. Karena Tuhan tahu kalau Ayub sabar, saleh, dan tetap memuji Tuhan, tidak marah-marah ketika mengalami musibah. Lalu Tuhan mengembalikan harta yang telah hilang dari Ayub. Dia mengembalikan ternaknya. Ayub juga punya anak lagi. Di anaknya ada 10 lagi. Dan Ayub sembuh dari penyakitnya. Nah, adik-adik, dari cerita Ayub ini kita belajar bahwa Ayub ini walaupun mengalami musibah, tapi dia tetap apa? Sabar, tidak marah-marah, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Karena dia yakin Tuhan tidak meninggalkan dia. Ini hanya cobaan sementara buat Ayub untuk menguji kesetiaannya Ayub sama Tuhan. Kita juga bisa belajar dari ceritanya Ayub ini, di mana kita saat ini terbatas mulai dari sekolah, bersosialisasi, ibadah hanya online seperti ini. Tapi kita nggak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh sedih, tidak boleh tidak semangat. Jadi kita harus tetap semangat memuji Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap mengucap syukur karena kita masih merasakan kebaikannya Tuhan. Contohnya, kita masih bisa merasakan kesehatan, bisa merasakan nafas kehidupan yang baru setiap hari. Nah, itu adalah bukti cintanya Tuhan sama adik-adik. Adik-adik juga harus tetap cinta Tuhan, tetap sayang sama Tuhan, tetap memuji Tuhan, berdoa. Nah, maka dari itu kita harus belajar dari Ayub. Kita harus tetap sabar ya adik-adik. Kita yakin pandemi ini boleh segera berlalu. Kalian gak boleh ya bersungut-sungut, dan ibadahnya jangan males-malesan. Kalau ibadah harus tetap, kalau nyanyi, kalau berdoa, jangan cuma nonton aja. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk kali ini sampai sini dulu ya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang baik seperti Ayub. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai beribadah. Kiranya ibadah ini boleh memberkati kami dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kali ini sampai sini dulu ya. Semoga ibadahnya menjadi berkat buat kalian. Dan jangan lupa kalian juga harus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.